Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore, atau kapanpun Anda mengakses video pembelajaran ini. Om Swastiastu bagi kita semua. Salam kebajikan. Baiklah, di sini saya akan membawakan materi berkaitan dengan tutorial KineMaster. Semoga adik-adik sekalian atau teman-teman yang menyaksikan acara ini dapat mendapatkan pelajaran yang berarti. Oke, sekarang kita akan masuk ke KineMaster. Bapak pilih file KineMasternya, mana ini ya? Waduh, dia hilang ya. Ini ya, KineMaster Indonesia. Bapak menyarankan kalian menggunakan KineMaster Pro yang punyanya Ketos, punyanya si Ketosis, si Taufik, karena Bapak juga pakai yang itu yang sama, karena Bapak ambilnya dari dia. Nah, ini sudah bagus karena dia bisa di-create banyak opsi-opsi pilihan. Kemudian selalu pilih aspek rasio 16:9 karena ini biasanya diputar untuk bisa diputar atau di play dengan bagus di televisi, di YouTube dan seterusnya. Karena dia aspek monitor ya, dia pakai kayak landscape. Nah, oke, langsung saja kita masuk di penjelasan. Nah, di sini Bapak punya dua file ya. File pertama itu eh, gambar atau video tentang orang yang berjalan dari depan, ya, seperti ini. Bapak play, dia jalan. Oke, Bapak tidak butuh suaranya berisik, Bapak matikan suaranya ya. Oke, kemudian Bapak tambah lagi orang masih berjalan tetapi dalam posisi menyamping, seperti ini. Nah, Bapak juga tidak butuh suaranya, mematikan. Nah, sekarang Bapak akan membuat dua cerita ini atau dua video ini menjadi satu cerita. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama, ini ya. Jadi Bapak akan mengatur dulu sesuai dengan cerita yang Bapak mau. Jadi di sini Bapak besarkan posisi awal dari pensunnya. Bapak posisikan hanya kaki saja ya, fokus ke kaki. Begini, kemudian coba Bapak play. Nah, berarti dia kakinya selesai di sebelah kiri ya, di sini sudut pada Bapak. Nah, supaya dia bercerita maka Bapak di sini potong dulu ya, potong sebelah ya ke kanan kan, jadi potong pangkas ke kanan playhead. Nah, selanjutnya gambar kedua ini harus disinkronkan karena dia berjalan satu kanan. Nah, kirinya toh berarti posisi kiri habis. Di sini juga posisi kiri harus habis. Jadi satu kiri. Nah, ini ya. Berarti di sini. Nah, setelah sampai di sini kita potong. Cut. Nah, pangkasnya ke sebelah ya, sebelah kanan. Nah, sebelah kiri loh. Ya, seperti ini. Nah, sekarang coba kita play. Nah, jadi kelihatan seperti oh ini dia menjelaskan orang yang berjalan dari depan kemudian ya ini. Nah, di sini karena saya tidak ingin menjelaskan bahwa orang ini pakai celana apa, hanya kakinya saja. Jadi di sini saya harus atur dulu filenya. Saya pakai lagi opsi pensum, posisi awal saya posisikan seperti ini ya. Kemudian posisi akhirnya jendela kosong seperti ini. Tapi jaga-jaga jangan ada celana kelihatan, hanya kaki yang dibutuhkan. Maka Bapak zoom seperti ini ya. Oke. Sekarang coba Bapak play ya. Tak, tak, tak. Ya, seperti itu. Nah,
Kalau Anda bosan dengan model seperti ini, atau ini tidak terlalu bercerita, tidak terlalu apa, tidak terlalu dramatis. Nah, coba kita main dengan opsi lain, yaitu di kontrol kecepatan. Kita perlambat. Jadi kita menciptakan misalnya ini langkah dari seseorang yang akan berjalan mengendap-endap ya. Coba. Nah, di sini Bapak pilih kecepatannya dikurangi sebanyak 0,5 second ya. Oke. Kemudian di depannya Bapak kurangi juga file yang berikutnya 0,5 second. Oke. Nah, sekarang Bapak play. Apa yang terjadi? Ya, dia berjalan pelan-pelan. Nah, begitu ya. Nah, mungkin ini kurang halus. Kurang halus ini. Bapak masukkan misalnya di sini sisip ya. Sisipnya. Nah, di sini kalau Bapak punya banyak sisip, Anda bisa, kalau Anda menggunakan yang KineMasternya punyanya ketua OSIS, di situ yang belum ada, tapi Anda bisa download dan bisa diizinkan gratis karena sudah pakai yang Pro punya. Kalau misalnya cuma yang bawaan yang di aplikasi itu sulit kita download karena dikunci, harus bayar seperti itu. Nah, di sini silakan Anda coba yang banyak opsi. Kalau sini Bapak sudah download ada banyak. Tapi kalau Bapak lebih coba pakai yang klasik saja yang kira-kira langsung bisa kalian aplikasikan. Misalnya di sini crossfade. Nah, seperti ini ya. Nah, oke, kita play lagi ya. Jalan pelan-pelan, nah seperti ini, jadi lebih halus. Ya, saya ulang ya. Ya, dia jalan pelan-pelan, nah, seperti itu. Nah, sekarang saya kok kurang srek ya. Saya ingin menceritakan orang ini maju, kemudian dia melihat sesuatu di depan, misalnya ada ular gitu. Jadi dia, atau ada penjahat, dia takut mau terus, dia ingin dijelaskan apa, mundur kembali. Bagaimana caranya? Dengan dua file ini saya bisa menjelaskan orang yang berjalan kemudian kembali lagi. Caranya seperti ini. Pertama, kita jadikan dulu file ini sebagai file utuh. Jadi artinya kita render atau kita jadikan file yang satu file yang baru. Dengan cara, Anda lihat di ujung sini ada segi 4, kemudian persegi, kemudian ada panah. Kita pencet di situ. Kemudian saya menyarankan kalian untuk main di HD 720p atau pixel. Nah, supaya filenya sama atau lebih bagus. Kalau kalian misalnya punya memori, atau kalau mau main di YouTube terbatas datanya, main di 360p saja. Hanya saja nanti kualitas gambarnya pecah-pecah karena pixelnya terlalu kecil. Nah, kembali ke tadi 720 kita ekspor. Seperti ini ya. Dia akan keluar mengekspor proyek. Nah, sudah jadi ya. Nah, sekarang kita kembali ke cerita tadi ya. Di sini ada cerita seperti ini, kita hapus saja dulu. Oke. Nah, kita mulai dari awal. Oh, sorry. Saya keliru. Ternyata sudah benar filenya tadi. Bagaimana caranya saya mengembalikan? Ini ada pencet tombol ini reundo atau undo seperti ini. Kembali. Oke. Aman kan? Oke, sekarang kita ambil file yang sudah jadi tadi di menu export seperti ini. Oke. Jadi ceritanya begini ya. Awalnya seperti ini, dia pelan-pelan berjalan. Loh, kok file sama? Nah, bagaimana caranya supaya saya maunya dia kembali? Ya, di sini saya tambahkan permainan sisip, misalnya bukan ini, coba ini ya, flash glitch. Kemudian saya masukkan pilihan color seperti ini. Kemudian di sini saya rubah kecepatannya ya, atau membalik, opsi membalik.
sehingga dia terbalik gerakannya seperti ini ya. Oke, nah apa yang terjadi dengan gambar ini? Coba kita play sama-sama ya. Tak, cie, dia berjalan. Wah, ada sesuatu. Mundur ah, takut. Nah, dari dua file yang tadi sudah kita siapkan, ini bisa menjadi satu cerita ya. Cerita seperti ini. Ya, saya percaya orang yang menonton ini mungkin dia sudah tahu. Oh, dia jalan ke depan. Wah, terjadi sesuatu, so. Kemudian takut mundur. Nah, di sini nanti tinggal kreativitas kalian. Kalian mau ceritanya ini film hantu-hantu kah, atau film tentang penculikan kah, atau apa? Silakan kalian tinggal berkreativitas di sana. Itu yang Bapak butuhkan. Kalian harus lebih kreatif dari Bapak. Nah, Bapak berharap kalian nanti bisa membuat film yang lebih menarik dari contoh yang Bapak berikan ini. Nah, mungkin ini sekian dulu materi penjelasan Bapak berkaitan dengan KineMaster, khususnya mempermainkan opsi ya. Di sini tadi Bapak memberikan contoh cut, pen dengan suaranya ini, kemudian kontrol kecepatan membalik. Nah, kalau opsi putar ini kemarin Bapak sudah ajarkan kan. Ini jadi kita dari yang vertikal bisa ke horizontal bisa ke vertikal. Kemudian kalau filter warna ini dengan berkaitan dengan kita mau nanti cerita film ini dia nuansanya bagaimana. Jadi kita tinggal melihat contohnya di sini, filter warnanya sudah memberikan contoh, kita tinggal mengikuti. Kemudian kita paskan apakah ini sudah cocok atau belum. Oke. Kemudian di sini opsi apa lagi ya yang belum. Nah, ini kalau berkumandang, di sini ada opsinya ya. Di sini ada kelihatan mau di kamar mandi, di katedral atau suatu ruangan besar, di dalam gua, di dalam gereja, ruang konser, ruang gema, ruang penundaan, musim semi, atau cuma di studio. Jadi seolah-olah nanti suaranya itu akan seperti itu. Nah, cuma pada kali ini Bapak belum hanya menjelaskan bagaimana cara menggabungkan. Nanti untuk pertemuan berikutnya Bapak akan menjelaskan bagaimana cara memasukkan suara di sana ya. Oke. Nah, saya berharap kalian kemarin kan sudah menentukan, Bapak sudah tanya via WhatsApp, kalian sudah menentukan mau hobinya mau yang mana ya, pelajaran yang mana. Nanti silakan kalian pilih. Kemudian nanti Bapak akan kirimkan nama-nama tersebut kepada guru-guru, sehingga guru-guru akan memberikan tugas akhir kepada kalian yang akan Anda presentasikan menggunakan video. Jadi nanti kita kerjasama saling membagi ilmu, sehingga nantinya inputnya itu bagus. Nanti Bapak akan upload hasil kalian di YouTube channel Bapak. Kemudian nanti Bapak yang kasih ke guru masing-masing untuk dinilai. Oke, demikianlah mungkin pelajaran dari Bapak. Bapak berharap sudah ada pertanyaan yang lebih serius ya. Misalnya, Pak, saya sudah sampai di sini, Pak, saya sudah sampai sini. Silakan, Anda boleh mencoba. Ya, silakan coba. Tidak akan rusak karena ini software. Anda pencet apapun tidak akan rusak. Kecuali ini hardware, jadi Anda banting ya rusak. Karena dia software ya silakan pencet saja tombol-tombolnya. Anda pelajari semuanya. Oke? Mungkin ini saja. Bapak menunggu pertanyaannya di kelas WhatsApp ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di sesi berikutnya. Dadah.